warahmatullahi wabarakatuh. Aya nabtadi bidu'ai talabil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Para ikhwan, kita akan lanjutkan kajian kita akhir dari surah Ad-Dzariyat dengan ayat yang sangat populer dan saya yakin hampir semua ikhwan hafal dengan ayat yang ke-56 dari surah Ad-Dzariyat ini. Ya, kita mulai dari ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Fa inna lilladzina zalamu dzanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Aidu.
Artinya wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku Allah sendiri, bukan khalaqna, menciptakan al jinna jin wal insa dan manusia. Salah satu sebutan manusia di dalam Al-Qur'an, seperti sering saya sampaikan, minimalnya ada 4 sebutan manusia di dalam Al-Qur'an. An-nas, al-insan, bagian dari al-ins, ya. Kemudian bashar, nah kemudian Bani Adam, punya konteks sendiri-sendiri, ya. Wal insa, dan manusia dengan segala perasaannya. Illa liya'budun, kecuali agar mereka itu menyembah. Perhatikan harokatnya di belakang kasroh, padahal fi'il tidak boleh kasroh. Kalau ada alamat i'rab itu 4, yaitu duma, fathah, kemudian kasroh, kemudian sukun, ya, itu maka yang 3 untuk isim, yang 3 untuk fi'il. Yang fi'il itu hanya boleh pertama fathah, kemudian yang kedua duma, kemudian yang ketiga sukun, kemudian hadaf, membuang, ya. Nah, kasroh itu hanya untuk isim. Kalau isim boleh kasroh, boleh fathah, boleh duma, kemudian boleh hadaf, ya, itu. Nah, berarti ini memang bukan tanda dari i'rab fi'il, karena kalau fi'il tidak mungkin kasroh. Oleh karena itu ini ada yang dibuang karena waqaf. Sebetulnya illa liya'buduni, begitu. Maka kalau para hewan lihat di terjemahnya itu mesti ada kata-kata ku-nya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, liya'buduni, ya, itu. Jadi ini asalnya semacam itu, agar kita tidak perlu ini fi'il kok kasroh. Oh enggak, fi'il tidak boleh kasroh, ya, ini. Jadi atau liya'budunani, begitu. Liya'buduna ini af'al khamsah, rofaknya dengan nun, ya, itu nanya di situ, kemudian dibuang karena waqaf. Ma uridu, tidaklah aku menghendaki, minhum, dari mereka, mirrizkin, dari rizki, wa ma uridu, dan tidaklah saya berkehendak, ayut imu, apa asalnya? Nih, begitu, ya. Ayut imun. Nah, makanya di sini disebutkan, dan tidaklah aku berkehendak agar mereka memberi makan kepadaku. Loh, begitu. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa, dialah Allah, ar-razzaqu, maha pemberi rizki. Jadi
sigot yang bentuknya untuk mubalaghah itu kalau tidak fa'al adalah fa'ul. Maka kalau asmaul husna itu semuanya sigotnya mubalaghah, bentuk yang menyangatkan. Kalau ghafir, pengampun. Kalau ghafur, maha pengampun, sangat pengampun. Kafir, nah itu ingkar biasa. Kalau kafur, sangat ingkar. Atau kafaro, sangat ingkar juga. Ya ini. Jadi rozak, bukan hanya rozik, bukan. Nah ini memberikan kemantapan kepada kita. Maha pemberi rizki, dzul quwwati, yang memiliki kekuatan, al matinu, yang kokoh. Itulah Allah. Fa inna, maka sesungguhnya, lilladzina, bagi orang-orang yang zalamu, mereka itu zalim. Apa isimnya inna? Dzanuban, akan mendapatkan bagian mithla dzanubi ashabihim, seperti bagian teman-teman mereka. Fala yastajilun, maka janganlah mereka itu minta untuk aku menyegerakan. Mereka minta kepadaku untuk agar aku menyegerakan. Maka fala yastajiluni, maka janganlah mereka meminta untuk disegerakan kepadaku. Maksudnya adab. Fawailun, maka celakalah, lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir, miyaumihim, dari hari mereka, alladzi yu'adun, yang mereka itu dijanjikan, yaitu hari kiamat. Nah, inilah para ikhwan semuanya solusi, ya. Satu ayat saja itu sudah merupakan solusi semua problematika hidup di dunia. Satu ayat saja. Adz-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah atau menjadi hamba. Kalau Ibnu Abbas menjelaskan, ai illa liyuqirru bi ibadati tau'an au karhan, agar mereka itu mengaku kalau mereka itu hambaku, baik secara rela maupun terpaksa. Pak Jumroni, kalau saya tanya, status manusia yang paling rendah menurut manusia ini apa? Status manusia yang paling rendah, apa orang bodoh, apa orang miskin, nah, apa orang rakyat jelata, atau siapa? Nah, Buddha itu status manusia paling rendah. Tidak ada lagi di bawah itu. Buddha, ngelihat Buddha. Sekarang nggak ada kan? Nah, karena memang itu tidak diperbolehkan sebetulnya dalam kehidupan manusia. Adanya perbudakan. Buddha itu cirinya minimalnya 3. 1, dia mesti tunduk.
Kepada siapa? Tuanya kan? Lah, ya itu. Yang kedua, mesti dia patuh. Beda tunduk dengan patuh ya, itu. Yang ketiga, tergantung kepada tuannya. Itu status manusia paling rendah menurut manusia. Tapi menurut Allah beda. Justru status manusia yang paling tinggi adalah apa? Tadi hamba, abdun. Loh, ini kebalikannya. Makanya ketika Allah menjelaskan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Isra dan Mi'raj, apa yang beliau sebutkan, yang Allah sebutkan? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lah ini. Kita menganggap kita ini manusia, status manusia yang paling rendah adalah budak. Tapi justru Allah menganggap status manusia yang paling tinggi adalah abdun juga, budak. Ya. Jadi kalau kita ingin dianggap oleh Allah sebagai makhluk yang tertinggi, jadilah apa? Budaknya siapa? Allah. Lah, ya. Nanti saya jelaskan sedikit ini ya. Mungkin Pak Raiwan juga agak terkejut juga, Pak Jumran ini tak tanya nggak ngerti kan? Coba Pak Saiful jawab tadi. Ya itu. Status manusia paling rendah menurut manusia, budak. Memang nggak ada nilainya mereka itu, nilai kemanusiaan. Bahkan mereka itu dianggap sebagai apa? Binatang. Lah ya, bukan manusia. Lah, masya Allah. Nggak punya hak sama sekali, nggak punya. Yang punya kewajiban. Lah, jadi itu. Nah, manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala memang paling tinggi kalau dia mau jadi budak. Maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi fadkhuli fi ibadati, baru nanti bisa wadkhuli lah begitu. Nah, problematikanya manusia tidak mau menjadi budaknya Allah. Padahal tadi budak cirinya 3. 1, patuh mesti. Budak kalau disuruh, pernah nggak tanya? Saya kira nggak pernah itu. Lalunya budak, karena kamu apa namanya angon apa angon? Gembala, nggak tanya, Pak, kok saya harus ngembala? Oh, langsung dia mungkin dipukulin ya itu. Nah, harusnya manusia semacam itu. Kalau disuruh oleh Allah, udah jangan banyak tanya. Suruh sholat, ya itulah budak. Lah kok sholat ya? Kenapa sih suruh sholat? Nah, kalau Allah itu seperti Tuhan, manusia langsung mulai dipencet dia. Ini orang kurang ajar bener ini. Nah, ya itu. Nah, kalau kita jadi budak semacam itu, suruh sholat. Lah, suruh saum. Itu. Suruh infak. Ini budak. Kalau begini akan menjadi manusia paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu. Nah, sudahkah kita semacam itu atau belum? Ini problematikanya. Disuruh ngikuti Quran. Lah, ya, itu. Ya, nah, beda dengan taat. Taat beda lagi itu. Kalau taat itu ngikut, ya itu. Ini budak lebih dari taat itu. Tidak hanya taat, udah seakan-akan nggak menggunakan ini, tidak menggunakan logika. Budak nggak pernah menggunakan logika, enggak. Itulah kehebatan jahilul awal, generasi pertama, para sahabat semacam itu. Nggak pernah banyak tanya. Suruh hijrah. Kenapa sih Rasul harus hijrah dari Mekah ke Madinah? Walah. Enggak ada sahabat yang semacam itu. Coba perang Badar. Itu
itu hitungan kalkulasi dunia, tidak hanya mungkin tapi mesti kalah. Loh, diambil dari apa, latar sudut apa saja mesti kalah kok. Dari jumlah pasukan hanya 300, sana 1000. Loh, ya ini. Dari segi peralatan yang naik kuda cuma satu, bahkan satu riwayat alam, satu pedang untuk orang 5 atau orang 4. Bayangin aja. Jadi kalau mau di pedang orang, pinjam pedangmu boleh nggak? Dicoba deh. Nah, itu. Tapi karena memang Rasul berangkat. Ini ya. Walaupun mereka lakarihun, ya mereka sebetulnya nggak itu juga, nggak senang juga. Nah karena maka taat kan ada fi mahabbah wa kariha. Nah ini manusia nih sekarang udah begitu. Banyak tanya lah, jadi dia tidak, makanya abdun diartikan khudu wal ingkiyat loh, patuh saja. Sudahlah, makanya saya katakan ayat ini satu ini solusi problematika kehidupan manusia seluruhnya loh. Itu tunduk, mudah, patuh aja loh. Ini itu enggak kira-kira apa Mas? Ini ayat sering kita baca loh, ya ini Pak Juroni hafal kan? Hafal loh, ya ini ya, apa? Cuman apa Pak Jum? 100% hafal semuanya kan enak, sudah hafal, tinggal menghayati kemudian diamalkan, selesai loh. Betulkah kita sudah jadi budak? Tuh, sekarang pertanyaan gitu. Kita kadang masih banyak tanya kok, infak. Tak dulu. Kira-kira besok saya dapat rezeki lagi nggak? Loh kan gitu. Kalau kira-kira besok dapat, baru saya infak. Kalau enggak, udah. Dia budak apa kayak gitu itu? Budak kok banyak tanya. Budak banyak tanya gimana? Lah kan gitu, gimana Bun? Budak punya budak bangor ya. Nah, jadi patuh, tunduk. Dia tidak akan melanggar aturan-aturan dari tuannya. Nah, tuan kita ini Allah. Budak kan begitu. Tadi kalau tadi tunduk, ini patuh. Apa yang digariskan oleh tuannya, ikuti. Lah ini katanya budak tapi tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh tuannya, mesti problem itu. Misalnya tadi gembalakan kambing ya jam 5, nah ikuti jam 5, dia gembalakan kambing misalnya jam 10 baru berangkat, wah ya rusak lah. Tuannya mau ngontrol, loh kok belum digembala? Ntar Pak jam 10 lah. Inilah manusia profilnya yang tidak mau jadi apa? Budak semacam itu. Tidak mengikuti. Kalau tadi taat tadi Pak di sini. Lah, Allah dah merintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la taf. Ikuti. Jangan kenapa ya kita harus berjamaah? Lah gimana nih orang? Kenapa ya kita tidak boleh berfirqah-firqah? Bukan hanya itu, bahkan melanggar loh itu. Tidak jamaah tidak mau, malah berfirqah-firqah. Bagaimana mungkin bisa? Dia jadi hamba yang baik, tidak bisa. Nah inilah para hewan semuanya, ya. Jadi ciri budak yang pertama tadi patuh, yang kedua apa? Tunduk. Nah yang ketiga nih, ketergantungan. Budak mesti tergantung pada tuannya. Ini Allah yang jelaskan. La ma uridu mir rizkin wa ma uridu ayut imun. Ini Allah menjelaskan pada kita, seakan mempermalukan, tanda kutip dari saya, Dede. Nah, aku tidak menghendaki rizki sedikitpun dari kamu, dari mereka. Aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepada. Karena apa? Kamu budak. Bagaimana budak bisa ngasih rizki? Lah, budak kerja dibayar aja enggak. Kalau pegawai masih dibayar, pembantu masih dibayar. Ini budak.
Dan enggak pantas lah saya minta apa? Rizki dari kamu, enggak pantas. Karena kamu tergantung sama saya. Nanti sebutkan, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Lah itu. Saya minta makan pada kamu, ya enggak pantas. Kamu itu apa tadi? Buddha. Loh, saya tahu. Loh, kurang lebih begitu. Nah, ini kan Masya Allah ya. Satu sindiran yang sangat-sangat lembut. Enggak, saya enggak. Apa kalau kamu jadi budak saya yang untung? Enggak. Loh, ya ini. Kalau jadi budak manusia, mungkin manusianya untung. Karena kerjaan yang sulit-sulit bisa diserahkan. Tapi Allah enggak. Pak Awal mau sholat apa enggak? Allah untung enggak? Allah enggak untung. Kan hadis qudsi disebutkan, lau annakum wajinnakum dan seterusnya, seandainya jin dan manusia mulai dari dulu sampai nanti hari kiamat semua beribadah kepadaku, tidak menambah kebesaran kerajaanku. Wong saya sudah besar, kata Allah. Seandainya semua maksiat semuanya jin dan manusia dulu dan akan datang, oh tidak ngurangi. Nah ini para hewan semuanya. Jadi kalau kita beribadah bukan untuk Allah, kalau ini kita hayati jadi ringan semuanya. Uang itu untuk kepentingan dan keperluan kita semuanya. Nah ya, jadi itu tadi soal ketergantungan. Saya yang sangat memberikan rizki kepada kalian. Kamu tergantung sama saya tidak tergantung sama sekali dengan kamu. Loh, semacam itu. Nah inilah para ikhwan semuanya hakikat daripada Buddha. Jadi ayat yang sesudahnya itu sangat erat hubungannya. Habis bicara Buddha, kok bicara kemudian rizki dan makanan. Apa hubungannya? Ya seperti tadi, insya Allah yang tadi saya jelaskan. Karena memang ciri Buddha yang ketiga adalah apa? Ketergantungan. Dia tidak bebas hidup ini. Nah seandainya begini, maka ada satu perumpamaan. Ada orang dulu sudah dijelaskan, dia sebagai Buddha lah, yaitu ini semuanya ditanggung oleh tuannya, tapi dia kerjanya bukan kepada tuannya lah, kerjanya pada tuan yang lain yang tidak ngasih dia makan dan sebagainya. Jelas ini murka. Loh, kita ini makan Allah yang memberi, pakaian oleh yang memberi, nyawa dan seterusnya. Lah kok kita beribadah pada yang lain, pantas nggak Allah murka? Sangat pantas. Nah ya, maka jangan sampai kita membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah para ikhwan semuanya tentang tadi soal budak tadi. Kemudian Allah mengingatkan bahwasanya orang-orang yang zolim akan mendapatkan bagian azab. Yaitu ini semua yang sekarang dapat, yang dulu yang dapat. Oleh karena itu dah pasti tidak usahlah kamu minta disegerakan, semuanya dapat, udah kurang lebih antri dapat semuanya. Yaitu ini tidak usah tergesa-gesa, dapat. Tapi dapat apa? Dapat adab, Masya Allah. Nah ya, itulah para hewan semuanya. Maka celakalah orang-orang kafir, artinya yang tidak mau jadi hamba Allah nanti pada hari kiamat, karena tidak akan memperoleh apa-apa kecuali danub, kecuali siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mudah-mudahan dapat kita pahami. Allah alam bisawab. Hayanah tatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala famikum wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.